بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل قراءتنا من كتاب عمدة الأحكام. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-119. An Abdullah bin Amr bin al-As an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As dan juga dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku suatu doa yang aku akan panjatkan dan aku gunakan untuk berdoa di dalam salatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, ucapkan, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indika, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Abdullah bin Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Qurashi as-Sahmi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu dilahirkan setelah bapaknya radhiyallahu anhu setelah 12 tahun masuk ke dalam Islam, dan kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah merupakan sahabat yang mulia yang masuk ke dalam Islam setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan sesaat sebelum terjadinya Fathu Mekah di tahun 7 Hijriyah. Bersama dengan beliau Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardhah, dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai perawi hadis ini juga sudah kita sebutkan tentang silsilah beliau radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar as-Siddiq beliau adalah salah satu di antara orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan laki-laki dan telah percaya kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali Muhammad mengumumkan akan kerasulannya sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau menyatakan, kalaulah sekiranya Muhammad mengabarkan kepadaku tentang perkara yang lebih besar daripada perkara Isra dan Mi'rajnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saddaqtuhu, maka aku pasti akan mempercayai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau digelari dengan As-Siddiq, orang yang sangat mudah percaya kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat dari hadis ini, maka kita akan temukan bahwa permasalahan salat atau ibadah salat termasuk ibadah-ibadah dan amal saleh yang sangat diharapkan darinya pengambulan doa-doa, karena memang salat itu adalah sifatnya doa, mengingat Allah Azza wa Jalla, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis ini Abdullah bin Amr ibn al-As yang menceritakan dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Bakar orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang terbaik dari beliau, mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada beliau agar Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abu Bakar sebuah doa yang di dalam doa itu bisa dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam salatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu suatu doa, yang doa ini dibutuhkan oleh setiap kita makhluk-makhluk yang berdosa. Doa ini dia perlukan oleh setiap hamba-hamba Allah yang memang sadar akan begitu banyaknya dosanya yang dilakukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq
ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka berikanlah kepadaku ampunan dari sisimu dan berikanlah kepadaku rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat, atau Engkau sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pemberi rahmat. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini adalah doa yang mencakup seluruh jenis doa. Di dalamnya terdapat apa? Pengakuan diri terhadap dosa-dosa yang dilakukannya, bahwa memang semua makhluk tidak mampu untuk mendapatkan pengampunan dosa kecuali dari Allah Azza wa Jalla semata. Karena pengampunan dosa hanya didapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bagaimana beliau diajarkan untuk menampakkan kebutuhannya kepada Allah akan ampunan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu disanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita juga diajarkan untuk meminta rahmatnya. Ya, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, kemudian kita puji Allah, kita sanjung Allah Azza wa Jalla, kemudian kita tampakkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, di sini ada terdapat adab-adab doa. Ya, di antara adab doa adalah menyebutkan kekurangan kita, kebutuhan kita. Kemudian menyebutkan pujian untuk Allah Azza wa Jalla, barulah kemudian kita sebutkan apa yang menjadi hajat kita. Bagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW ajarkan di dalam Sayyidul Istighfar, pengakuan terhadap diri, kemudian pengakuan tentang bagaimana besarnya Allah, kemudian kita sampaikan hajat kita. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk kita mengakui akan kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, banyaknya dosa-dosa kita, dan kita menyadari bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan butuhnya seorang hamba kepada rahmat Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya beliau minta rahmat, karena rahmat perkara yang penting. Bahkan rahmat inilah yang menjadi sebab seseorang akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang tidak akan masuk surga semata-mata karena amalannya, tapi karena rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala liputkan kepada setiap hambanya. Dan termasuk di antara kesempurnaan doa adalah seseorang mengakui akan kebutuhannya, kemudian menyanjung meninggikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kemudian dia meminta kepada Allah sesuai dengan hajatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimanillah wa yakum, salah satu pelajaran besar, kalau sekiranya Abu Bakar As-Siddiq masih diberikan oleh Nabi pengajaran doa untuk meminta ampunan, pengakuan dosa, butuhnya dengan rahmat, bagaimana dengan kita yang tidak mendapatkan pengajaran dari Rasul, yang iman kita tidak sebagaimana iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, maka tentunya kita lebih punya hajat dan kebutuhan terhadap doa ini. Dan doa ini kapan dibaca? Doa ini para ulama menyebutkan dibaca sesaat sebelum salam, di akhir salatnya, setelah membaca doa 4 perlindungan yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, hambaku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar, kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka berikanlah kepadaku pengampunan dari sisimu, dan berikanlah kepadaku rahmat, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa billahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunaya Muslim Store, siap menemani hijrahmu.